Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini Masipil TV akan melanjutkan materi BIM atau Building Information Modeling mengenai general info dan tools yang ada di Autodesk Revit. Yang akan kita pelajari pertama adalah general info, meliputi workflow atau cara kerja, kemudian Revit interface, kemudian model hierarki, dan nanti dilanjutkan dengan pengenalan tools-tools yang ada di Revit. Nah, secara singkat, Revit ini adalah salah satu software modeling untuk memodelkan suatu masa. Model ini dapat dengan representatif menunjukkan kepada pengguna segala bentuk dengan baik dan benar. Nah, di Revit kita bisa make or modify floor plan lalu otomatis langsung jadi view facade. Kemudian dengan one click saja kita bisa menambahkan section dimanapun kita mau. Sebelumnya, untuk video materi Revit kita kali ini, saya menggunakan Autodesk Revit versi 2021. Software ini setiap tahun merilis versi baru yang biasanya perbedaannya hanya pada resource saja. Pada Revit 2021 atau versi 2022, pada saat video ini ditayangkan sudah rilis, tampilannya akan lebih menarik, interaktif, dan memudahkan kita dalam melakukan modeling. Di bagian awal software, kita dapat memilih beberapa menu atau template sesuai dengan disiplin pekerjaan kita. Di Revit sudah dibagi ada arsitektur, struktur, kemudian MEP atau Mechanical Electrical Plumbing. Nah, ini dikerjakan oleh disiplin ilmu masing-masing. Setelah itu, kita dapat linkkan di sini bisa menggunakan Autodesk Navisworks ataupun yang lain. Kemudian akan menghasilkan quantity take-off, dokumentasi, dan simulasi visual. Selanjutnya adalah tipe file Autodesk Revit. Nah, di Autodesk Revit ini terdapat dua jenis file. Yang pertama adalah Revit Model atau Project dengan format filenya adalah .rvt. Kemudian Revit Family adalah .rfa. Kemudian apa yang membedakan keduanya? Kita bisa lihat dalam visual ini, kalau model project adalah file Revit yang digunakan untuk mendesain bangunan atau objek yang dibutuhkan pada pekerjaan arsitektur, struktur maupun MEP. Kemudian yang di bagian kanan ini, family adalah unit terkecil dari model atau project yang merupakan file yang berdiri sendiri, berisi individual project yang dapat diinput ke model project kita seperti sofa, meja, kursi, lampu, pondasi borpel, dan sebagainya. Atau dalam artian, family ini adalah unit terkecil atau bisa kita sebut kalau dalam hutan adalah spesies, kemudian digabungkan dengan family yang lain bisa menjadi order yang lebih besar, kemudian setelah order-order itu bergabung menjadi satu bisa menjadi kingdom, atau bisa kita analogikan di sini adalah menjadi model project. Meskipun model dan family ini dibuat di software yang sama menggunakan Revit, namun model Revit Project dan Family ini memiliki ekstensi file yang berbeda ya. Tadi format filenya kalau Revit Model Project adalah .rvt dan Revit Family adalah .rfa. Selanjutnya adalah General Interface atau tampilan dari Revit itu sendiri. Nomor 1 di sini terlihat dengan simbol huruf R, itu merupakan menu aplikasi yang menyajikan akses untuk membuat file, pengaturan ekspor data, dan tools pengaturan lanjutan yang lain. Kemudian nomor 2 di sini adalah Quick Access Toolbar. Kalau di versi 2020 ke atas di sini terdapat section, kemudian 3D dan sebagainya yang memudahkan kita dalam mengakses secara cepat toolbar yang sering kita gunakan. Kemudian nomor 3 di sini adalah Info Center yang mengindikasikan bahwa login kita dengan username kita atau username orang lain, kemudian mengindikasikan juga apakah data kita di-online-kan atau tidak. Kemudian nomor 4 di sini adalah Option Bar. Ini akan menampilkan option conditional yang berbeda tergantung pada elemen yang dipilih. Ketika kita milih wall di sini, maka ada beberapa tools yang akan tampil, yang itu di sini nomor 4 yaitu modify, sama di bagian kanan atas di sini juga ada modify. Kemudian nomor 5 di sini adalah tipe selector, yaitu ketika kita menseleksi dinding di sini, maka akan ada pilihan seleksi alternatif lain dari wall itu sendiri. Selanjutnya nomor 6 di sini lanjutannya di bawahnya nomor 5 tadi, yaitu properties palette. Nah, palette property ini adalah sebuah tampilan dialog yang dapat dilihat ditambahkan di The Modify, kemudian memunculkan juga parameter-parameter elemen yang kita seleksi. Kemudian di bawahnya nomor 7 di sini ada Project Browser.
Project Browser ini menampilkan hierarki view berupa tampilan gambar kerja 3D, schedule atau material quantity, kemudian sheet atau dokumentasi kertasnya, kemudian view-view lain yang merupakan bagian dari proyek. Ketika proyek kita memiliki lantai yang banyak, maka di sini floor plan juga akan memiliki lantai yang banyak. Kemudian nomor 8 di bawah sini ada yaitu status bar. Sama seperti AutoCAD juga memiliki status bar. Status bar ini memberikan petunjuk pada apa yang harus dilakukan. Status bar ini juga akan menampilkan nama family beserta tipe elemen atau komponen yang dipilih. Kemudian nomor 9 di bagian bawah ini itu adalah view control bar. View control bar ini memberikan akses cepat dengan fungsi yang mempengaruhi tampilan view. Di sini terdapat skala, kemudian detail yang akan kita gambar, bisa medium, fine ataupun coarse. Kemudian di sini ada konseptual ataupun realistik, kemudian bisa menampilkan matahari, bisa menampilkan shadow, kita bisa head, elemen view ada di beberapa tampilan di sini yang lain. Selanjutnya nomor 10 adalah area gambar. Nah, di sini area gambar sisa di sini yang besar ini merupakan area gambar. Kemudian nomor 11 di sini adalah ribbon, yaitu memberikan semua tools yang penting untuk membuat proyek atau komponen family. Dia di sini merupakan downgrade atau submenu dari tiap tab arsitektur, struktur maupun yang lain. Kemudian nomor 12 di sini saya pindah di atas yaitu tabs in the ribbon. Kemudian nomor 13 di sini ada contextual tab on the ribbon. Jadi ketika kita menseleksi objek sama dengan nomor 4, di sini juga ada modify-nya atau contextual tab-nya, yaitu menyajikan subtools yang relevan dengan objek elemen yang dipilih. Ketika kita seleksi wall ini, maka kita bisa modify wall ini menjadi bentuk-bentuk yang kita rubah. Kemudian nomor 14 di sini adalah ribbon tool di bawahnya. Kemudian nomor 15 adalah panel ribbon tool. Jika di sini ada tanda panah ke bawah, itu artinya ada tool-tool atau menu pengaturan yang masih ada dan belum bisa ditampilkan di dalam ribbon tool. Selanjutnya, kita akan mulai penjelasan tools yang terdapat di Revit dengan membuka lembar kerja baru pada new model. Kita gunakan Revit versi 2021. Oke, setelah Revit kita buka softwarenya, akan muncul tampilan sederhana seperti ini. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa tipe file di Revit ada dua di sini, yaitu model dan families. Kemudian di bagian kanan di sini adalah recent object dari model dan recent object dari families. Selanjutnya kita akan mulai penjelasan tools yang ada di Revit dengan membuka lembar kerja baru pada new model. Selanjutnya di sini ada beberapa template project yang disediakan di Revit. Sini ada Imperial Construction, ada Imperial Architecture, kemudian Imperial System Template, kemudian ada Metric Construction Template, Metric Architectural Template, dan Metric Structural Template. Nah, agar workflow kita berjalan sesuai dengan kaidah 3D, 4D sampai 7D atau bahkan XD di BIM, maka disiplin ilmu tim arsitek dan struktur itu harus dipisah dalam modelingnya. Pekerja arsitek akan memodeling pada architectural template di sini, kemudian pekerjaan struktur akan dimodeling pada structural template di sini. Dan kemudian beberapa project tadi di akhir akan dikombin pada project modeling arsitek, struktur, MEP, bisa menggunakan Autodesk Navisworks agar hierarki tiap subbidang ini tidak saling tumpang tindih. Kemudian workflow di sebuah project bisa berjalan dengan semestinya. Nah, kalau di dunia kerja itu hierarkinya adalah arsitek akan melakukan pekerjaannya, yaitu mendesain bangunan. Kemudian setelah gambar itu di ACC, maka akan dilanjutkan ke tim struktur untuk dihitung kapasitas dan kekuatannya, dan kemudian akan digambarkan DID-nya, detail engineering drawing-nya, dengan menggunakan metric structural template ini. Nah, dengan tahapan workflow tersebut, kita akan mulai dari belajar menggambar pada project arsitek, yaitu menggunakan metric architectural template. Kemudian create new project. Nah, begitu terbuka, tampilan Revit ini akan terlihat sederhana, sekelas mirip software modeling lain seperti Tekla, Structure, Arsiket, Grodan maupun yang lain. Nah, terkadang Revit maupun akun Autodesk kita mungkin terpakai orang, terkadang tampilan interface yang ada itu akan hilang atau terhide menu barnya. Misalkan di sini, kalau saya lebih suka untuk project browser saya taruh di sebelah kanan, karena ketika kita menggambar dengan objek yang cukup besar, maka floor plan di sini juga pasti akan banyak. Kemudian view dan section juga akan banyak. Tapi itu selera, bagi yang tidak menghendaki bisa dikembalikan di posisi default di bawah panel properties. Nah, jika terdapat beberapa toolbar yang hilang, kita bisa klik panah di sini, yaitu minimize to panel button. Kita bisa klik di sini, klik lagi, dan klik lagi.
untuk mengembalikan kepada posisi default, karena selera untuk menggambar orang itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya seandainya panel kerja properti panel kita atau project browser di sini hilang atau navigation di sini itu juga hilang, kita bisa masuk ke tab view atau tab in the ribbon di sini view. Kemudian user interface di bagian paling kanan. Kemudian di sini ada list mana saja yang akan dimunculkan atau di hide. Jika project browser kita hilang, ini kita bisa klikkan lagi project browser, maka akan keluar. Kita akan menampilkan status bar yang hilang. Status barnya akan nampak di sini. Nah, selanjutnya tools untuk modeling gambar di tiap disiplin pekerjaan sudah dipisahkan oleh Revit di tabs bar masing-masing. Nah, di sini ada tab bar arsitektur. Terdapat ribbon tool yang penting seperti wall atau dinding, kemudian door atau pintu, window, jendela, kemudian roof untuk atap, ceiling plafon, floor untuk lantai. Kemudian ada di sini ada sistem curtain, yaitu curtain wall misalkan. Kemudian ada railing, tangga, ramp gitu. Kemudian terdapat tag room di sini. Kemudian yang terpenting juga adalah membuat grim di sini. Selanjutnya pada ribbon tools tab structure terdapat komponen modeling structure, diantaranya ada beam atau balok, kemudian wall, dinding struktur, kemudian di sini ada kolom struktur, kemudian ada lantai struktur, kemudian terdapat truss atau rangka batang, kemudian ada bracing, kemudian ada connectionnya, kemudian ada fondasi, selanjutnya ada rebar untuk penulangan, kemudian di sini juga ada yaitu grid untuk struktur. Selanjutnya kita bergeser pada tab berikutnya yaitu steel. Di sini pada steel lebih fokus pada modeling pekerjaan besi dan baja yang lebih detail pada connection steelnya. Kemudian kita bergeser pada tab precast. Ini untuk pekerjaan yang kaitannya dengan fabrikasi bahan dengan precast. Nah, di Revit 2019 ke bawah ini belum ada. Kemudian sistem ini berisi komponen yang berhubungan dengan mechanical, electrical, dan plumbing. Pada pertemuan yang akan datang kita juga akan belajar sampai di sini. Kemudian kita bergeser pada tab insert. Nah, insert ini berisi tools untuk memasukkan objek lain ke project kita, seperti link Revit ini. Jika tim arsitek sudah selesai menggambar project arsitek, maka kita bisa minta filenya untuk kita buat modeling DED-nya menggunakan link Revit ini. Kemudian ada EFC, digunakan untuk membuka file export Revit, karena versi Save Revit ini tidak bisa di-downgrade ya. Jadi biasanya engineer itu menggunakan format EFC ini. Kemudian ada link CAD untuk menghubungkan dengan AutoCAD. Kemudian ada link topografi ya, di sini bisa kita linkkan dengan topo surface-nya. Kemudian di sini ada link CAD ya. Kemudian di sini ada link PDF, link image. Kemudian bisa kita lakukan juga import CAD, import PDF maupun import image. Nah, di sini juga bisa load family jika objek yang kita butuhkan itu merupakan objek yang telah kita download pada family gitu kan. Kita bisa load family di sini, misalkan itu dari vendor tertentu supaya sesuai dengan aplikasi di project atau di lapangan. Misalkan lampu, kita menggunakan lampu dengan merek tertentu, kita bisa sesuaikan. Kemudian kita bergeser ke annotate. Nah, annotate ini berisi sama di AutoCAD ya. Ini untuk mendimensi, untuk melakukan hatching. Kemudian bisa menggunakan tag kategori di sini. Tag kategori ini mirip seperti leader di AutoCAD. Kemudian ada simbol dan sebagainya. Kemudian kita bergeser ke tab Analyze. Nah, Analyze ini bisa digunakan untuk analisis sederhana bagaimana objek kita dimodelkan. Nah, jika selesai memodelkan struktur, kita bisa melakukan analisis struktur di sini sederhana dari beban kombinasi yang kita masukkan, dan tentu analisis di sini itu tidak bisa sebaik software analisis struktur seperti SAP maupun ETAF maupun yang lain ya. Kemudian untuk bidang arsitektur kita bisa analisis space zone-nya, energinya. Kemudian di bagian MEP kita juga bisa report ducting-nya di sini. Kemudian piping-nya juga bisa kita lakukan analyze. Kemudian kita bergeser ke missing site ya. Di sini digunakan untuk memplotkan objek set di project kita, bisa dari data theodolite, kemudian topo surface maupun data DEM atau DTM atau Digital Elevation Mode atau DTM Digital Terrain Mode dari hasil spasial atau drone mapping.
Selanjutnya kita bergeser ke collaborate di sini. Ini digunakan untuk berkolaborasi dengan tim yang lain dan kita bisa kerjakan project besar ini bersama personel tim kita sehingga dapat terintegrasi dengan pekerjaan teman kita yang lain. Kemudian kita bergeser ke tab view di sini untuk menampilkan beberapa tampilan view ya. Seperti tebal tipis garis di sini. Kalau di AutoCAD adalah line width gitu. Kemudian kita bisa membuat render in cloud atau rendering. Kemudian kita di sini bisa menampilkan 3D view, bisa dengan kamera ataupun default 3D view. Kemudian ada section atau potongan, kemudian pendetailan callout. Kemudian kita bisa membuat plan view, kita tampilkan di bagian sini. Kemudian elevation untuk melihat detail view di titik tertentu. Kemudian ada drafting view, duplicate view dan sebagainya, termasuk scheduling di sini. Dan tadi ada yaitu user interface juga di sini ya, tadi sudah kita singgung sebelumnya. Kemudian kita bergeser ke tab manage. Nah, manage ini berisi settingan program project Revit seperti parameter material, kemudian snap. Selanjutnya di sini juga ada project unit untuk membuat settingan unit project kita. Kemudian di sini ada parameter pengaturan struktural setting, MAP setting, final schedule template. Di sini bisa kita atur di sini. Location juga kita bisa atur project kita ada di mana, koordinatnya di mana. Kemudian di sini ada Dynamo ya. Nah, Dynamo ini merupakan visual programming tools yang bekerja khusus untuk Revit. Nah, Dynamo ini memperluas kekuatan Revit dengan memberikan akses ke Revit itu berupa API, yaitu Application Programming Interface. Dengan tampilan yang mudah diakses, hanya dengan menarik parameter ke parameter lain seperti membuat objek distorsi maupun shape yang unik, kita bisa membuat dengan mudah dengan bantuan Dynamo ini. Kemudian selanjutnya adalah add-in. Add-in ini merupakan tambahan yang bisa dihubungkan output pekerjaan kita ke file yang lebih general dengan menggunakan e-transmit. Ini sama di AutoCAD juga ada e-transmit. Kemudian jika teman-teman sudah mendownload Enscape, maka akan ada tambahan tab Enscape di sini. Kemudian kita bergeser ke tab Modify. Nah, ini ketika kita membuat atau memodify suatu objek, di sini modify ini akan aktif. Nah, jika teman-teman terlupa kegunaan icon ini untuk apa gitu ya, kita bisa menggerakkan pointer kita ke arah icon-icon ini dan kita akan diberikan petunjuk informasi bagaimana cara menggunakannya. Contoh new wall ya. Nah, maka akan terlihat ada narasi bagaimana tools ini digunakan. Kemudian pada tahapan awal ini kita akan fokus dulu ke project arsitek pada tab arsitektur ya. Kita akan gunakan pada tab arsitektur dulu ini dengan menggunakan contoh sederhana ya. Kemudian di video berikutnya kita akan mulai menggambar dengan project real yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya untuk memudahkan pemahaman teman-teman, kita akan coba gunakan tools-tools ini dalam membuat objek yang sederhana. Kita masuk ke tab arsitektur, kemudian kita harus membuat grid dulu supaya kita tertata dan sistematis. Untuk membuat grid di sini, kita klik dari atas ke bawah, begini. Oke, kemudian untuk membuat grid di sampingnya yang lain, kita seleksi grid ini, kemudian kita akan dibawa kepada tab Modify Grid. Kita bisa move atau copy atau rotate ataupun yang lain. Di sini ada menu-menu yang familiar di CAD ya. Kita copy, kita klik di sini dengan jarak ke kanan adalah 4000 atau 4 meter misalkan. Kemudian kita copy lagi, copy 4000 itu ya teman-teman. Kemudian kita coba membuat grid yang ke arah sumbu Y. Kita grid, klik di sini, misalkan di sini, klik di sini ya. Oke, kemudian kita akan coba ganti grid Y ini tidak menjadi angka 4 tapi menjadi abjad ya. Kita seleksi grid yang ke arah sumbu Y, kemudian di sini ada identity ya. Kita ganti huruf A di sini. Oke. Kemudian kita copy ke objek yang lain, misalkan kita buat objek sederhana saja dengan jarak 1 meter misalkan. Kemudian kita copy lagi dengan jarak 4000. Kemudian kita copy lagi jaraknya 4000. Nah, ini adalah cara penggunaan grid teman-teman. Kemudian jika overlap seperti ini terlalu panjang, kita bisa klik salah satu, kemudian tekan lingkaran ini dan drag ke bawah, maka yang lain akan mengikuti. Oke. Kemudian teman-teman, kita lihat di sini.
Di kanan, kiri, atas dan bawah terdapat simbol elevation di sini. Ketika teman-teman double klik di sini ataupun di tempat yang kanan, atas maupun yang kiri sama saja. Kita coba double klik di sini. Kita akan dibawa ke elevation building, yaitu di posisi sort di sini. Atau teman-teman bisa saja dengan cara mengklik pada project browser, yaitu pada sort sama saja. Kemudian kita atur parameter ketinggiannya, lantai 2, lantai 3, seterusnya. Kita bisa copy juga jika lantainya banyak ya. Kita bisa copy ke lantai yang lain gitu ya, dan seterusnya. Misalkan di sini 4000 lagi, itu menjadi lantai 3 ya. Oke, kita kembali ke level 1. Kita akan demonstrasikan bagaimana penggunaan tools pada tab arsitektur. Kita masuk ke wall, kemudian kita pilih wall arsitektur. Kemudian di sini akan aktif tab modify place wall. Nah, di sini ada beberapa parameter banyak ya. Oke, di sini height, di mana extrude height ini akan keluar pada posisi naik. Jika depth itu akan extrude ke bawah. Jadi teman-teman pastikan di sini naiknya height gitu ya. Jika teman-teman akan extrude ke bawah itu menggunakan depth. Kemudian kita bekerja pada level 1. Kemudian jika kita tidak ingin dinding kita itu memiliki batas ketinggian ke lantai berikutnya, teman-teman bisa ketikkan angka di sini. Namun jika teman-teman ingin menghendaki dinding itu berhenti di lantai berikutnya, teman-teman bisa klik di sini level 2. Maka otomatis di sini base constraint-nya adalah level 1. Kemudian top constraint-nya adalah di level 2. Kemudian ketinggiannya otomatis di sini akan terblok, yaitu di ketinggian 4 meter. Kemudian teman-teman pilihlah dinding yang sesuai dengan desainnya. Misalkan di sini kita gunakan generic ya. Generic. Kemudian kita akan edit ini menjadi 150. Caranya kita klik di sini edit type. Kemudian saya sarankan teman-teman tidak mengganti ini, namun menduplikat dulu ya. Menduplikat menjadi 150. Gitu. Kemudian kita oke. Kemudian teman-teman tidak bisa mengganti langsung di width di sini ya, tapi harus edit dulu di sini. Kemudian kita ganti di sini adalah 150 atau 15 cm. Kemudian kita klik oke. Kemudian oke lagi. Kemudian di sini ada location land ya. Di sini kalau di AutoCAD itu adalah justification ya. Kalau di AutoCAD itu justification bisa 0, top, bottom gitu ya. Tapi kalau di Revit ini adalah wall center line, core center line dan sebagainya. Teman-teman bisa coba bedanya. Kalau wall center line ini adalah di as gitu ya. Kemudian offset jika tidak berada di posisi grid ini. Kemudian kita coba aplikasikan. Misalkan kita buat rumah sederhana begini ya. Oke, begitu. Kemudian kita buat dinding pemisahnya. Ini. Selanjutnya kita coba aplikasikan membuat pintu teman-teman ya. Kita geser ke tab menu tools door. Kemudian kita pilih di sini ukuran yang kita inginkan. Jika teman-teman tidak menginginkan pintu jenis ini, teman-teman bisa edit type, kemudian load di sini. Kemudian teman-teman pilih di sini yaitu libraries. Kemudian pilih yang English ataupun yang lain ya. Kita coba yang English. Kemudian pilih yang doors. Pastikan yang metric ya, bukan imperial. Kemudian teman-teman pilih di sini yang sesuai yang diinginkan. Misalkan kita gunakan dir yang ini. Kita oke. Teman-teman bisa edit parameter ini, parameter lebar dan tingginya. Nah, misalkan teman-teman ingin menempatkan pintu di posisi sini ya, tapi ingin posisi swingnya ini menempel dengan dinding. Teman-teman tekan pada keyboard tombol space.
maka akan berubah. Oke, kita tempatkan pada posisi sini. Pintu di sini kita ubah arahnya dengan tekan tombol space. Oke, begini. Oke, begini misalkan ya. Ini adalah cara menggunakan pintu. Kemudian kita bergeser membuat jendela. Jika ini kita tidak ada yang cocok, teman-teman bisa load seperti tadi. Ini kita hanya mendemonstrasikan cara menggunakan tools ini. Kita coba. Kita load lagi. Kita pilih yang window. Kita pilih sesuai yang kita inginkan. Atau teman-teman bisa download family ini di Google, banyak sekali ya. Teman-teman tinggal load begitu saja, sama langkahnya seperti ini. Ganti parameter, kemudian kita aplikasikan di posisi-posisi yang semestinya. Misalkan di sini ada jendela. Oke, seperti ini misalkan. Oke. Kemudian teman-teman bisa ke atas di sini, klik default di sini, akan terlihat bentuk 3D-nya. Nah, di sini terlihat bahwa model kita masih kurang rapi ya, karena kita tidak mengatur parameter tadi. Namun pada video berikutnya kita akan coba atur parameter-parameter pada pintu dan jendela agar ambang atas maupun ambang bawah di sini kita bisa atur supaya lebih proporsional dan semestinya. Oke, kita kembali ke level 1. Kemudian kita geser pada tab arsitektur ini adalah roof ya. Namun sebelum roof kita akan coba floor dulu. Floor. Oke. Pada prinsipnya pembuatan lantai ini kita bisa buat dengan berbagai tool yang ada di sini. Kita bisa menggunakan line. Kita coba menggunakan line dulu. Klik di sini. Ini ya, kita keliling begitu, namun itu akan sangat lama, tidak masalah ya. Atau teman-teman bisa gunakan juga menggunakan rektang tadi. Rektang. Saya coba ganti menggunakan rektang. Begini, rektang. Kita ambil bidang besar. Kemudian bidang kecil. Kemudian kita hapus bidang-bidang yang tidak terpakai, maka di Revit akan muncul notifikasi seperti tadi. Kita hapus, tidak bisa dihapus, lalu kita harus trim dengan shortcut extend atau trim gitu ya, bisa di sini. Ini adalah trim extend single element dan ini adalah trim extend multi element. Jika hanya menuju ke corner, teman-teman klik ini, gini, kemudian pastikan bahwa polyline kita ini menjadi polyline tertutup. Setelah begitu kita checklist, maka akan jadi lantainya. Namun sebelum memilih atau menggambarkan lantai, teman-teman pastikan di sini pilihlah jenis lantai yang teman-teman inginkan. Kita coba buat tampilan ini menjadi 2 bidang dengan menggunakan WT. Kemudian akan tampil di bagian kanan adalah view dari 3 dimensi dan di sebelah kiri adalah view 2 dimensinya. Kemudian kita akan coba aplikasikan pembuatan roof, teman-teman. Kita klik roof, kemudian di sini muncul beberapa pilihan. Ada roof by footprint, ada roof by extrusion. Ini hanya langkahnya saja yang berbeda. Kita coba roof by footprint, kita akan menggunakan footprint di level 2 tabnya. Kemudian kita pilih jenis atap yang ini karena kita hanya mendemonstrasikan cara penggunaan tools. Kemudian kita pilih di sini wallnya ya, atau sebelum wallnya kita buat dulu offset di sini yaitu 30 cm. Kita buat 30-nya 90 cm. Kemudian kita linekan ya teman-teman, bisa membuat dengan line boleh atau menggunakan rektang. Menggunakan rektang boleh seperti ini. Begini, jika kita ingin pada bidang di depan pintu di sini teratapi ya, kita bisa
diamkan begini saja. Analoginya misalkan di sini adalah teras begitu. Kemudian di sini terdapat tanda segitiga, artinya adalah bahwa bidang garis ungu di bawahnya ini dia dikategorikan sebagai defense slope. Kita coba dulu, kita checklist saja. Maka akan terlihat seperti ini teman-teman. Namun jika teman-teman tidak menginginkan bahwa bidang tadi adalah bidang yang bukan defense slope gitu ya, kita pergi ke level 2. Oke, kita akan edit ini, edit footprintnya menjadi ini misalkan bukan defense slope, ini bukan defense slope. Kita akan coba bagaimana jadinya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, ini menjadi pelana. Kemudian jika ini bolong seperti ini, teman-teman bisa lakukan attaching dengan mengklik dinding ini, kemudian attach dengan atapnya. Kemudian ini juga kita bisa attach ke atas. Kemudian ini juga bisa kita attach ke atas. Itu jika kita menggunakan atap pelana. Mungkin itu saja pengenalan tools-tools awal bagaimana di tab arsitektur ini beberapa tools digunakan. Untuk video berikutnya kita akan coba menggambar gedung bangunan 5 lantai dengan metode-metode khusus dengan overlay dari bidang gambar AutoCAD yang sudah pernah dibuat. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Kita lanjut pada video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.